Oke, hari ini kita akan lanjut ke yang namanya, dimulai dulu dengan penurunan implisit. Apa itu penurunan implisit? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu pengertian fungsi implisit gitu ya. Coba kita lihat. Dari pembahasan yang di depan, kita selalu bekerja dengan fungsi yang berbentuknya seperti ini. Y sama dengan sekian X gitu ya. Nah, ini namanya fungsi dalam bentuk eksplisit. Y sama dengan sekian X, itu eksplisit. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, yang ini beda dengan yang atas ya. Ini Y-nya campur aduk gitu ya. Ada pangkat 3, ada ini namanya bentuk implisit. Ya. Pokoknya yang di luar ini namanya implisit. Yang lain misal implisit tuh bisa gini. XY sin X kuadrat Y pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2X gitu. Nah, ini bentuk implisit karena bukan yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya kalau saya punya bentuk implisit seperti ini kan pada hakikatnya juga gambarnya kurva di bidang XY. Saya mau mencari DY dx-nya. Pengen tahu kemiringan garis singgungnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Itu yang akan kita bahas ya. Oke. Jadi perhatikan grafik ini. Ya, grafiknya sebenarnya nggak terlalu penting nanti karena menggambar grafik nanti bab berikutnya. Tapi ini yang jelas ini namanya bentuknya dinamakan bentuk implisit karena bukan Y berapa X gitu. Kalau Y sekian X itu eksplisit, di luar itu namanya implisit. Nah, secara umum bentuk implisit bisa ditulis seperti ini. Contohnya yang tadi. Yang ini. Saya bisa tuliskan sebagai Y pangkat. Pokoknya salah satu ruas dibuat 0. 0. Nah, inilah yang di slide-nya saya namakan F besar XY ya. Gitu. Jadi secara umum fungsi implisit itu bentuknya fxy sama dengan 0. Dengan salah satu ruas dibuat 0 gitu ya. Oke, nah sekarang lanjut dulu dari sini aja nanti kecepatan. Bagaimana menghitung dy dx dari bentuk seperti ini? Kita udah kenal aturan-aturan turunan. Udah kenal juga apa? Kalau berbentuk fungsi komposisi, mudah-mudahan udah tahu ya. Sekarang kalau bentuknya implisit. Nah, prinsipnya gini. Sebelum ke prinsip ini saya mau jelaskan manual dulu karena nggak ada di slide-nya. Coba kita lihat contoh yang ini. Jangan. Saya mau jelaskan yang lain dulu. Gini. Kembali ke yang kemarin penurunan aturan rantai itu. Kalau saya punya fungsi sin dari X kuadrat, turunannya apa? Yang kemarin nih. Kita lihat fungsi luarnya dulu, dari luar dulu. Jadi cos kali turunan lebih dalamnya kan? Gitu. Kalau saya punya fungsi ini, U-nya bergantung ke X, fungsi X. Pangkat 3. Maka turunannya apa terhadap X? 3. Terus? Udah. Turunan dalamnya ya. U aksen X ya. Ya ini fungsi X semua. Hati-hati ini U kuadrat, kalau ini turunan bukan U pangkat 1.
Kalau U pangkat 1 mah tulisnya U doang. Paham gitu? Kenapa gitu? Atau kalau bingung, ininya tulis gini. Maka 3U kuadrat kali turunan dalamnya. Jadi, kalau saya punya fungsi ini, Y bergantung ke X. Pangkat 3 turunannya 3Y kuadrat gitu ya. Kali DY dx ya. Dalamnya itu. Kalau saya punya turunan ini, kalau saya mau menurunkan Y aja apa? Y aksen aja ya. Nah ini ngelihatnya gini, ngelihatnya yang ini sama ini. Kalau menurunkan ininya Y, ya dia 3Y kuadrat. Kalau Y yang diturunkan kali Y aksen gitu. Kalau Y diturunkan jadi 1, kayak X turunannya 1. Y 1 kali Y aksen gitu. Pokoknya kalau Y yang diturunkan ada kali Y aksen. Itu yang tadi Y aksen masih fungsi X. Oh iya. Semua fungsi X kalau pun nggak ditulis, ini fungsi X ya. Kadang-kadang nggak ditulis itunya. Selalu fungsi X. Kalau Y-nya konstanta mah ya nggak jadi ini. Nah, dengan demikian saya akan menjelaskan ini. Sebentar. Geser ke bawah sedikit-sedikit. Ya nggak apa-apa lah. Bagaimana menurunkan fungsi ini? dy dx ya gimana? Caranya, saya buat dulu salah satu ruas 0. Sebenarnya nggak harus ya. Nggak harus, tapi karena penjelasan di slide-nya gitu ya saya ikuti. Gitu. Kemudian petunjuknya gini. Udah ditulis ini kan sama saya nih. Ini adalah yang dinamakan di slide-nya F besar. Ada X-nya, ada Y-nya. Nah, untuk mendapatkan dy dx, turunkan kedua ruas terhadap X. Kita turunkan terhadap X. Baru disimbolkan. Ditambah 7Y min X pangkat 3. Sama dengan, ini juga turunkan terhadap X. Cuma konstanta ya turunannya 0. Nah, sekarang bagaimana menurunkannya? Dengan mengingat Y bukan variabel bebas. Y itu bergantung ke X. Oke, jadi menurunkannya, ini jadi apa tadi? 3Y kuadrat. Paham? Makanya tadi di atas saya menjelaskan dulu mulai dari U pangkat 3. Sekarang kalau U-nya Y ya sama aja. Cuma beda simbol doang. Tapi Y bergantung ke X gitu. Turunannya ini. Ditambah, ini tadi diturunkan apa? Gitu. Kalau X biasa aja. Kali X aksen boleh. X aksen itu 1. Ya. Kalau diperlakukan kayak yang Y ini 3Y kuadrat Y aksen, ini 3X kuadrat X aksen itu 1. Nggak usah. Kalau X nggak ada X aksennya. Nggak perlu. Nah udah. Dari sini saya dapatkan Y aksen sama dengan yang nggak ada Y aksennya saya pindah ke kanan. Dibagi. Gitu. Paham? Aduh, kenapa jadi serak? Ya, biarin lah. Contoh dulu sebelum nanti balik lagi ke depan. Oh, ini udah. Coba yang ini ya. Saya akan kerjakan. Nah, gitu. Kembali ditanya dy dx ya. Ya. Ditanya dy dx. Asal udah. Nah, ini betul ya. Oke. Nah, caranya kayak tadi.
turunkan kedua ruas terhadap X. Gitu. Ini juga turunkan terhadap X ya. Gitu. Nah, yang ini sebagai perkalian. Jadi X pangkat 3 turunannya ini tetap ditambah nanti yang tetap dulu kali ada yang nggak paham itu? Neng, itu paham nggak yang lagi itu? Nah, Neng, paham nggak? Benar? Ah, benar. 1 diturunin 0, jadi nggak usah ya, min 0 ya. Sama dengan 0. Jadi saya dapat ya aksennya sama dengan min 3x kuadrat y pangkat 4 y pangkat 3 ya, kalau mau dicoret-coret boleh ya, sederhanakan. Paham nggak, Neng? Zebra? Tahu dia namanya zebra. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja, rugi. Nanti kalau diam aja tahun depan ketemu lagi. Nah. Sekarang mau mencari turunan keduanya, ya, mau mencari turunan kedua. Yang ini nanti saya jelaskan belakangan. Kita lihat gini. Yang lain dulu. Tadi kalau saya punya y pangkat 3, turunannya 3y kuadrat kali y aksen. Pokoknya kalau y yang diturunkan tuh 3y kuadrat kali y aksen gitu ya. Kalau yang x enggak langsung. Sekarang kalau turunan dari y aksen pangkat 3 apa? Hah? Kayak tadi u pangkat 3 3u kuadrat kan? Kuadrat kali turunan dalamnya. Turunan 2 ya. Y aksen diturunkan. Paham? Profesor paham? Oke. Kalau turunan dari y aksen aja? Ya, double aksen aja ya. Nah, sekarang kalau mau mencari turunan kedua, ini kan tadi ini soalnya saya udah cari turunan pertamanya, hasilnya ini. Kalau mencari turunan kedua, jangan dari sini. Karena ini pembagian, rumit hitungnya. Boleh dari sini tapi rumit. Ngitung turunan keduanya dari sini. Nah, jadi kita hitung sekarang ini ya. Dipanah dulu dia. Dikebawahin dulu. Atau gimana ya? Ini mau saya geser aja ke bawah. Atau dikasih panah lah gitu ya. Ini. Mencari turunan 2-nya. Nah, kecilin dikit ya. Sebentar nanti digedein lagi supaya ada area nulis ya. Mencari turunan 2-nya, kita turunkan lagi terhadap X dari si yang udah diturunin 1 kali. 7y aksen min 3x kuadrat sama dengan 0. Ruas kanan juga diturunin. Cuma ya konstanta enggak pengaruh. Oke? Nah, ini turunin. Jadi apa ini perkalian? 3 tetap y kuadrat diturunkan jadi apa? Hah? 2y kali y aksen dikalikan y aksen. Bingung kan ya? Kamu itu si sebelah coklat, bukan di belakang. Tunggu. Hah? Paham nggak? Oh, paham. Ditambah 3y kuadratnya tetap, y aksen diturunin jadi, kalau bingung nanya ya,
Kalau udah polanya nangkep, ya udah tinggal diganti-ganti fungsinya aja. Sorry. Ini 3-nya dikeluarkan sama saya. Gitu ya. Tambah 7 Y aksen. Y aksen diturunkan? Ya gampang lah ya. 6X sama dengan 0. Sudah, tinggal disusun aja. Y double aksen sama dengan susah. 6Y aksen pangkat 2 gitu ya. Y aksen kali Y aksen jangan Y double aksen. Y aksen kali Y aksen ya Y aksen pangkat 2. 3Y kuadrat Y double aksen tambah 7Y double aksen min 6X sama 0 atau Y double aksen sama dengan yang nggak ada double aksennya saya pindah ke belakang. 6X dikurangi 6Y Y aksen pangkat 2 3Y kuadrat ditambah 7 gitu kan. Oke. Yang ya itu yang Y kuadrat kali 2 aksen itu aslinya 3-nya kan, tapi udah dikembangin kan. Iya, ini saya kaliin satu-satu ke bawah. Itu Y pangkat 2 dikali Y aksen 2-nya itu turunan Y pangkat 2 kali Y aksennya ya Pak? Yang di atas sebelah yang Y aksen yang tambah itu, nah ya itu saya ada bingung di situ ya Pak. Ini kan 3Y kuadrat kali Y aksen berarti turunin ini dulu, tadi hasilnya 6Y Y aksen dikali Y aksen ditambah ini tetap kali turunan ini Y double aksen kan turunannya. Oke. Paham? Coba yang ini. Yang ini ya. Kita ganti warna ya supaya berbeda. Yang ini saya warnai warna apa? Coklat supaya enak. Coklat. Mau nyari turunan 2-nya. Jadi sebentar ini dikecilin dulu. Supaya bisa bikin ini. Mana sih? Supaya bisa bikin garis. Nah, ini. Kembali mau nyari turunan 2. Jadi saya turunkan lagi. 3X kuadrat Y pangkat 4 ditambah susun sedikit lah 4 apa itu? X pangkat 3 Y pangkat 3 Y aksen sama dengan DX dari 0 gitu ya. Gitu? Oh, yang mau nyalin silahkan dulu nyalin tuh. Ulangi lagi. Sekarang yang ini mau dicari turunan 2-nya. Saya turunkan kedua ruas yang ini. Yang ini saya tulis di bawah. Ya. Nah, kembali. Yang ini dulu yang saya garisin merah. Turunannya menjadi apa? 6X kan ya? Ditambah 3X kuadratnya tetap. Yang ini jadi kali Y aksen. Pokoknya kalau nurunin Y kali Y aksen ya gitu. Ingatnya ya. Ini adalah hasilnya yang 2 ini. Nah, yang sebelahnya ada 3 nih, ada 3. Saya rangkai 2-2 dulu. Mau ngerangkainya yang mana? Yang ini pokoknya ya. Coba. Coklat lagi ditambah 4. Saya pecah menjadi ini dan sisanya. Gitu ya. 4 kali 3X kuadrat, betul? Yang ininya tetap, yang ininya tetap.
Itu kan? Ini kali ini. Ditambah apa? 4x pangkat 3-nya tetap kali saya belum nurunin. Ini nanti aja turunan dari y pangkat 3 y aksen gitu kan? Belum diturunkan. Sama dengan 0. Tulis ulang, copy paste aja. Sampai sini. Menjadi turunan yang ini apa sekarang nih? Yang oranye ini. 3y kuadrat kali y aksen kali y aksen. Bingung ya? Enggak? Ditambah y pangkat 3-nya tetap. Y aksen diturunkan jadi nah, dari sini tinggal disusun aja. Y double aksen sama dengan apa? Di kanannya nanti ada X, ada Y aksen, biarin aja. Namanya juga implisit. Ya, hasil turunannya juga implisit, kecampur-campur. Ini kalikan dulu ya satu per satu. Nanti yang ada Y aksennya, double aksennya di kiri, yang nggak ada di kanan. Terus tulis sebagai pembagian. Paham nggak ini? Si tiang listrik. Hei, paham nggak kamu tiang listrik itu? Tinggi gitu. Coklat, paham nggak coklat? Ini. Kebanyakan nulis, langsung klik aja ya. Karena ini panjang. Turunan 2-nya panjang nih. Turunan 1 dulu. Ingat, kita notasikan dulu. Ini kan? Oh, ini salah. Soalnya salah. Ini 0 nih. Ya. Ini dulu, saya perbaiki dulu ini juga. Oh, ini 0 betul di sini mah. Di jawabannya aja salah. Nah, kita lihat yang kiri. Yang kiri itu seolah sesuatu pangkat setengah kan? Turunannya setengah kali sesuatu pangkat min setengah kali turunan dalamnya, betul? Pakai rantai gitu biasa. Ini menjadi ini. Ini pangkat setengah menjadi setengah kali ini pangkat min setengah. Ini kali turunan dalamnya, belum diturunkan dalamnya. Baru disimbolkan aja. Kemudian yang ini, sin ini, turunannya menjadi cos. Kali turunan dalamnya ya. Nih jadi, kenapa min? Plus. Ya, nggak ada itulah, cos turunannya. Kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya, X diturunkan 1 kali Y kuadrat ditambah X kali Y-nya diturunkan 2Y Y aksen. Oke, turunan 2-nya. Nah, kalian udah tahu polanya kan? Coba panjang, betul? Turunkan ini, panjang. Oh iya. Panjang aja ini, apalagi nih sukunya 3 dikalikan ini lagi. Wah, udah sukunya jadi 4. Udah sama mahasiswa. Tapi polanya kalau ada 4 ya dikurung aja. 1 sebagian. Nanti pakai perkalian. Yang sisanya pakai perkalian lagi. Oke. Nah, sebelum soal-soal berikutnya, saya akan jelaskan dulu. Jangan ngobrol. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan rumus ini. Oh ya, yang tadi ini yang saya omong tuh turunan 1 dan 2 nanti dibaca aja dari sini ya.
Jangan bunyi, Neng. Nah, kemarin di depan itu kita udah mempunyai rumus turunan X pangkat N, bahkan dibuktikan kan. Kemudian X pangkat min N juga berlaku. Jadi kalau pangkatnya bulat, dia punya rumus kayak gini. Tapi kalau pangkatnya rasional, pecahan, kita belum punya rumusnya. Baru di sini nih bisa dibuktikan bahwa kalau pangkatnya P per Q, ya berlaku juga rumus kayak yang bilangan bulat. Mau dibuktikan atau percaya aja? Percaya aja. Ini kalian bisa klik sendiri ya. Gampang betul. Kayak yang tadi aja, kayak yang barusan contoh-contoh. Nah, percaya aja. Jadi selanjutnya X pangkat R turunannya ini. R-nya boleh bulat, boleh rasional. Tapi kalau R-nya irasional nggak boleh. Misalkan X pangkat akar 2, itu nanti di belakang. Baru ternyata rumusnya sama aja. Tapi baru bisa dibuktikan setelah membahas nanti di belakang. Oke, soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung terhadap kurva ini di titik ini. Nah, kembali kalau menentukan persamaan garis singgung kayak kemarin, periksa dulu titiknya ada di grafik nggak? Kalau ada di grafik, tinggal ngitung turunan di titik 0, betul? Kalau di luar nggak boleh Y aksen 0 kalau di luar grafik. Coba periksa X-nya 0, Y-nya 1, betul nggak hasilnya 2? Ini 1, ini 0, cos 0, 1. 1 tambah 1, 2, betul ya? Jadi gampang, tinggal menghitung DY DX di titik ini, kemiringan garis singgungnya. Udah tahu kemiringannya, tahu titik singgungnya, persamaan garisnya gampang. Nah, saya hitung pakai ini. Oke, kita lihat. Grafiknya kalian nggak perlu tahu saat ini. Ya, supaya intuitif aja. Kalau di ujian ya nggak ditanya grafiknya, ya jangan dibikin. Ini rumit gimana. Pakai GeoGebra saya gambar. Oke, saya mau mencari kemiringan garis singgungnya. Jadi turunkan terhadap X. Nah, ini udah tadi. Jadi langsung aja ya. 3Y kuadrat ya aksen gitu ya. Yang ini perkalian jadi 2 suku. Yang ini juga jadi 2 suku gitu ya. Oke, susun Y aksennya. Nggak usah disusun lah. Biarin aja Y aksennya gini. Selanjutnya saya mau mencari nilai Y aksen saat X 0, Y-nya 1. Masukkan aja ke sini. Masukkan X 0, Y-nya 1 ke sini. Masukkan. Ketemu Y aksennya sepertiga. Dengan demikian persamaan garisnya dengan mudah diperoleh berapa? Y min 1 sama dengan sepertiga kali X min 0. Ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Persamaan garis normalnya tegak lurus ini berarti kemiringannya haruslah berapa? Min 3. Ininya sama aja titiknya. Oke, jadi ganti kemiringannya min 3. Sudah, begitu saja. Itu yang Y kuadrat di atas 3Y kuadrat di aksen sama 2Y aksen itu dari mana? Mana yang baris? Mana ini? Y kuadratnya. Yang Y kuadrat. Yang Y kuadrat apa? Ya, itu. Ini yang ini menjadi 2 ini. X diturunin jadi Y kuadrat. Ditambah X tetap, Y kuadratnya diturunkan menjadi 2Y, Y aksen. Udah? Profesor, ngapain le jelasin sebelahnya? Sok, boleh. Ditungguin sampai paham. Oke, lanjut lagi ya.
Udah, jangan ngobrol. Tunjukkan ini dan ini berpotongan tegak lurus. Gimana? Tentunya harus ada titik potongnya dulu kan? Setelah didapat titik potongnya, kemudian diapakan? Dua kurva berpotongan tegak lurus kalau apa? Artinya garis singgungnya saling tegak lurus ya? Atau kemiringannya kalau dikalikan min 1. Ya udah, cari dulu titik singgungnya. Oke? Saya gimana ini dari sini? Oh, y-nya diganti jadi seper x ya? Seper x kuadrat jadinya ini. Dikalikan x kuadrat jadi ini. Ini dicari x kuadratnya pakai rumus ABC, nggak istimewa. Nggak istimewa. Berapa ini? 1 plus min b kuadrat min 4ac. 1 min 5 dari tambah 5 per 2. Itu x kuadratnya. Yang mau dicari x ya, tinggal diakarkan. Ketemulah nanti x ini. Ya, x kuadratnya dulu kan ini. Nanti setelah dihitung, ketemulah x-nya ini. Akar dari x kuadrat. Udah percaya aja lah. Nanti di ujian mah nggak akan rumit mencari titik potongnya. Karena intinya di sini mau menurunkan implisit aja. Kemudian saya cari kemiringan masing-masing grafik ini. Jadi saya hitung y aksennya dari masing-masing persamaan. Yang ke satu, apa? Oh, ini masih Y1, Y2 ya. X1-nya dapat, masukkan ke sini, dapat titik Y-nya. Yang titik kedua, masukkan juga ke sini, dapat ini. Nah, sekarang saya mau menurunkan. Ini turunannya. Turunkan kedua ruas terhadap X. Hasilnya ini, ketemu Y aksennya ini. Gitu ya. Kemudian yang ini juga saya mau cari ya aksennya. Ini. Setelah itu ngapain? Kita tunjukkan y aksennya di titik potong. Kalau dikalikan min 1 ya. Tapi kebetulan sekali lihat aja sama mata. Di titik manapun ini kalau dikalikan min 1 kan. Jadi udah nggak usah ngitung lagi, nggak usah disubstitusikan titiknya. Otomatis ini y aksen yang fungsi ini dengan y aksen yang ini kalau dikalikan selalu min 1. Jadi di titik potong tentunya min 1 juga. Atau saling tegak lurus. Ngomong apa cenah ya? Hah? Si Clara sampai bingung. Oh, Clara kan? Benar juga, masih ingat saya. Hah? Sekarang ke yang rada susah. Dan biasanya keluar. Rada susah nanti kalau paham mah gampang sama aja ya. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai aproksimasi nilai fungsi. Buat apa? Coba kita lihat ini. Bagaimana orang menghitung akar ini? Akar ini tuh nggak ada yang bisa ngitung. Kalau manusia. Kalau pakai kalkulator itu dipotong 10 angka di belakang koma itu hanya pendekatan aproksimasi itu. Karena ini sebenarnya nanti mungkin bilangannya irasional. Kalau ditulis lengkap, digitnya sampai tak hingga, memori komputernya juga nggak cukup. Jadi yang dilakukan kalkulator juga aproksimasi. Gitu ya. Nah, di pasal ini kita akan belajar aproksimasi yang masih kasar. Artinya kalau dibandingkan dengan hasil kalkulator nggak sama. Masih kasar. Nanti di semester 2 akan belajar hampiran yang lebih bagus.
yang dipakai di dalam kalkulator gini, atau dipakai di komputer. Nah, yang sekarang ini dulu, hanya pakai turunan 1. Kalau yang semester 2 nanti pakai turunan berapapun. Bisa dibuat seteliti apapun gitu ya. Oke, nilai-nilai ini tidak pernah bisa dihitung dengan eksak oleh manusia. Kalau oleh setan nggak tahu. Nah, bagaimana menghampiri nilainya? Gitu ya, mengaproksimasinya. Itu yang akan kita bahas. Gini, permasalahannya dulu. Saya punya grafik fungsi yang biru ini. Biru nggak di situ ya? Oh, biru. Biru tua. Nah, kemudian ada titik X di sini. Jadi di bayangan kita yang biru tuh akar X lah gitu ya. Grafik akar X. Meskipun ini nggak cocok dengan grafik akar X. Bayangkannya grafik akar X. Kemudian akan dihitung nilainya di titik X tertentu. Nah, kayak ini mau dihitung akar X dihitung di 4,01. Susah. Susah ya. Kalau nggak susah nggak usah diaproksimasi. Jadi kalau di grafik ini mana? Ini titik X, saya mau menghitung tinggi sampai titik ini, betul? Itu nilai fungsi. Nah, karena susah, saya mencari titik lain yang boleh di kirinya, boleh di kanannya. Namakan titik X0 yang dihitungnya gampang. Jadi kalau ini mau ngitung ini, oh saya pilih X0-nya 4. Karena akar 4 gampang. Jadi X0 itu adalah titik yang dihitung mudah. Secara eksak lagi. Kemudian setelah dipilih titik X0, nanti kenapa dekatnya bentar lagi? Kenapa harus dekat gitu ya? Kenapa nggak pilih 16 atau 25? Itu juga gampang dihitung. Tapi jauh dari sini. Capek gitu ya kalau jalan jauh-jauh. Nah. Setelah dipilih X0, kemudian saya bikin garis singgungnya. Di titik ini, X0, Fx0. Garis singgungnya ini yang berwarna apa ini? Hah? Pink atau ungu? Pink. Ya, udah pink. Saya namakan garis singgungnya itu LX. Ya. Nah, secara geometri, secara gambar, sebentar. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oh, ini tadi bekas kelas tadi dihapus dulu ya. Masih ada. Save dulu Secara geometri, jadi secara gambar, bila X dekat dengan X0, susah. Saya jelaskan aja gini. Gini. Lihat. Yang mau saya hitung dari awal itu adalah nilai fungsi di titik X. Berarti yang fungsi ini. Yang melengkung. Ini tingginya berapa. Susah tapi. Nah. Kemudian saya akan ganti diaproksimasi nilai ini. Saya aproksimasi dengan nilai di garis singgungnya aja. Jadi yang harusnya akar 4,01 di sini menjadi akar di sini. Ini akan gampang. Kalau persamaan garis lurus kan hanya Y sama AX tambah B. X-nya berapapun kan gampang dihitung. Persamaan garis lurus selalu gampang dihitung. Jadi tinggi ini gampang dihitung. Jadi aproksimasinya tuh nilai di fungsi semula digantikan dengan nilai di garis singgung. Timbullah penyimpangan atau galat. Galatnya sebesar, mana si hijau? Sebesar ini, betul? Harusnya yang tinggi ini, dapatnya yang ini. Galat. Kalau galat itu terjemahan dari error ya, galat tuh. Kalau error tuh bukan kesalahan. Kalau kesalahan tuh 2 tambah 3 sama dengan 9. Nah, itu salah. Kalau galat itu sebenarnya
kita mau mengukur sesuatu yang ada penyimpangan, gitu ya, ada toleransi. Gitu. Nah ini galatnya sekian. Tapi ini bekas tadi lagi. Saya hapus dulu. Push. Nah. Push. Nah, sekarang kalau saya punya X-nya di sini, X-nya. Kalau nilai di fungsi sebenarnya itu sampai sini, saya aproksimasi aja nilainya dengan yang di sini, yang di garis singgung. Penyimpangannya kecil, tuh. Kalau X-nya lebih dekat lagi, penyimpangannya kecil gitu kan. Ya celah di antara yang melengkung dengan yang garis lurus. Jadi kalau X dengan X0-nya dekat, maka kalau nilai di fungsi sebenarnya kita ganti dengan nilai di garis singgung, maka galatnya kecil. Kalau X dan X0-nya kecil, dekat. Nah dekat itu relatif ya. Kalau kita bikin jalan 10 km, ada kesalahan 25 meter. Kecil lah, 10 km bedanya 25 meter gitu. Tapi kalau bikin jalan 20 meter, penyimpangannya 2 meter aja. Itu gede ya. 2 meter dari 20 meter, itu errornya gede. Kalau 10 meter dari 10 kilo, kecil gitu ya. Jadi, dekatnya itu nanti relatif. Yang lain misalkan, sarjana farmasi bikin obat buat manusia, buat ayam, dicobain 1000 ayam, mati 25. Oke lah, makin manjur. Peternakan ada 1000 ekor, kasih obatnya 25 aja yang nggak ketolong. Tapi kalau obatnya dibikin untuk manusia, 25 mati, payah ya, bisa dituntut, gitu. Jadi relatif gitu ya, baik buruknya itu relatif. Nanti dekat juga relatif, tergantung masalahnya. Oke, itu adalah ceritanya. Jadi nilai fungsi di garis singgung diaproksimasi dengan nilai fungsi di grafik sebenarnya digantikan oleh nilai fungsi di garis singgung. Yang ini nanti gampang dihitung, yang ini yang tadi susah dari awal. Nah, karena aproksimasi, tandanya nggak pakai sama dengan, tapi pakai cacing 2. Gitu ya. Jadi yang cacingan mungkin pintar aproksimasinya. Nah, ngitungnya sekarang. Ini kan gambar dari tadi ini. Ngitungnya. Enggak lumat limit. Ya pakai limit. Di tengah-tengahnya. Nah, untuk itu kita mulai hitungannya sekarang. Ceritanya sama kayak tadi, ada grafik fx, bayangkannya akar x itu. Kemudian di sini ada titik x. Mau dihitung nilainya fx-nya. Berarti tinggi titik Q, betul? Saya mau ngitung tinggi titik Q atau fx. Nah, mulai dimunculkan istilah dulu. Yang pertama, delta X itu sama dengan X min X0. Tadi X0 titik yang kita pilih, yang dekat dengan X. Nanti di soalnya juga harus menentukan sendiri ini X0-nya. Delta Y itu Fx min Fx0. Boleh juga ditulis Yx min Yx0, tergantung fungsinya ditulis dalam Y atau dalam F gitu ya. Kalau gitu, satu aja lah daripada bingung. Nah, kemudian ada istilah diferensial dari peubah bebas X. Ingat ya, peubah bebas itu X ini, kalau Y fungsi X, X-nya peubah bebas, Y-nya peubah nggak bebas. Variabel bebas, variabel tak bebas.
Nah, diferensial dari peubah X itu simbolnya dx, dia didefinisikan sama dengan delta X. Ya, isinya X min X0. Kemudian ada delta Y. Delta Y itu perbedaan tinggi Y-nya, yaitu di titik X dengan di titik X0 terhadap grafik semula. Kalau F itu grafik yang semula ini, yang asli. Jadi boleh ini, boleh ini. Nah, ada lagi diferensial. Sebentar, ini udah keburu keluar ya. Bekas tadi, push dulu. Push. Push, nanti membingungkan, push. Sebentar, push. Push. Kamu teh susah pisan dihapus. Ini susah kalau diadop teh. Oke. Diferensial dari peubah tak bebas Y itu definisinya ini. Ya. Sebenarnya saya kurang bagus notasinya. Kalau ini Y, ya ini harusnya Y aksen gitu ya. Supaya konsisten. Pokoknya Y dan F itu sama aja. Nah, kita mau lihat ini tuh yang mana sih? Di gambar ini yang mana itu ya? Coba kita lihat. Diperbesar. Dan dihapus dulu bekas tadi. Aduh, kenapa ke save ya? Ke save jadi berabe. Oh ya, di slide-nya ini tertulisnya DY, salah ya? Harusnya delta X sama dengan DX. Nah, delta Y, kita lihat dulu. Delta Y beda tinggi di titik F. Ini nilai fungsi di titik X, tinggi titik Y, dikurangi tingginya di titik X0. Jadi delta Y itu beda tinggi di grafik ini. Grafik semula. Sekarang, jangan bunyi. Sekarang saya mau ngelihat yang dimaksud ini tuh yang mana. Kok bisa di sini digambarkan ini? Kita lihat gini. Tangen sudut alfa, ini sudut ini alfa, itu sama dengan turunan fungsi di titik X0, betul? Kan turunan itu kemiringan garis singgung. Kemiringan itu kan tangen sudut alfa ini. Betul? Jadi ini sama dengan apa? Kalau dilihat dari segitiga yang PSR itu adalah nggak mau pakai jarak garis aja. Nggak mau. RS dibagi PS. Makanya kebanyakan main PlayStation masuk rumah sakit nanti. Betul? Nah, Y aksen X0 RS. Ya, biarin RS. Dibagi PS itu apa? Delta X kan? Jadi dari sini saya dapatkan RS sama dengan Y aksen X0 delta X. Atau RS sama dengan Y aksen X0 kali DX. Nah, jadi yang ini itu tak lain si DY ini, DY didefinisikan ini, tak lain adalah ini. RS itu apa? Enggak, jangan ngelihatnya gini. Perbedaan tinggi di titik X dengan di titik X0 tapi terhadap garis singgung. Garis singgung di X tingginya setinggi R, di X0 setinggi P. Kalau yang ini tadi perbedaan tinggi di grafik semula. Kalau yang DY perbedaan tinggi di grafik di garis singgung. Jadi kalau delta Y tadi udah jelas ya. Ini delta X DY itu ini. Itu DY. Nah, sekarang
yang udah coret-coret ini. Saya mau crop aja kalau gitu udah terlalu banyak coretannya. Saya bawa ke sini. Kemudian digedein supaya kelihatan. Nah, kalau X dan X0-nya dekat, hapus dulu ya. Bentar, dihapus dulu. Ini kebanyakan tulisan. Hapus dulu. Gimana ngapusnya? Pakai yang gede. Isi warna putih. Nggak bisa juga. Bisa tuh. Udah, ini hapusin dulu. Push. Nah, sekarang gini. Kalau X-nya dengan X0-nya dekat, kita lihat tadi, delta Y ini, betul? Sedangkan kalau yang DY yang segini aja. Ya? Kan perbedaan di garis singgung. Antara di X dengan di X0 tingginya bedanya. Nah, itu ya. Ini DY yang sini aja. Yang sampai biru itu delta Y. Kalau X-nya lebih kiri lagi, perbedaannya mana? Perbedaannya itu berarti celah ini, betul? Makin dekat. Jadi muncullah, ini penurunan ini sebenarnya nggak perlu diketahui, tapi ya supaya nggak terlalu aneh. Mana tadi slide-nya? Nah, sebentar. Masalahnya sekarang delta Y ini susah dihitungnya. Kenapa susah? Karena delta Y itu kan menyangkut Fx. Fx0 gampang dihitung karena titik istimewa. Fx itu yang mau dihitung akar 4,01 tadi. Ini susah, dikurangi gampang, tetap susah. Gitu ya? Ya. Kalau yang ini, dy gampang. Karena apa? Dx ini tinggal X kurangi X0. Dikurangi aja 2 titik. Nilainya dikurangi. Kemudian turunannya ini akan gampang karena X0 ini titik istimewa. Jadi ini gampang dihitung. Ini susah dihitung. Nah, prinsip hampirannya adalah, aduh ini udah kebanyakan coretan tadi ke save sama saya. Ngapusin lagi jadi. Oke. Nah, prinsip hampirannya adalah ini yang harus diingat. Delta Y dihampiri dy. Gitu ya. Karena apa? Tadi kalau X dengan X0 dekat, maka delta Y dengan dy bedanya cuma sedikit yang celah di antara ini. Asal deketan titiknya. Jadi prinsip hampirannya ini. Tentunya ini harus diingat. Delta Y adalah ini. Ini saya notasinya kurang bagus. Harusnya delta F karena fungsinya F kan. Delta F. Ini DF gitu ya. Ini DF, DY sama aja ya. Pak, tadi disebut titik istimewanya karena udah ada nilai di grafiknya. Kita milih nanti. Kita yang milih titik istimewanya. Oke, asal apal ini gampang udah. Kita lihat soal-soalnya. Ya. Jadi ceritanya nanti geometrinya segala lupa nggak apa-apa. Ininya yang harus diingat. Cuma kalau saya nggak ceritakan ini sulap gitu, kalian nanti sakit hati. Enak aja dari mana gitu ya. Oke. Selanjutnya ini tinggal soal-soal untuk mengakhiri bab ini. Tapi ini soal gabungan nanti. Tipenya. Halaman 1 saya usahakan hari ini selesai. 4 soal ini. Cukup nggak ya? Cukup lah. Mau yang mana ini? Yang B karena kuning ya. Oke, tadi di kelas sana saya bahas yang A. Sekarang saya bahas yang B.
terapkan hampiran diferensial yang tadi ya, delta Y dihampiri oleh DY. Untuk mengaproksimasi nilai ini. Oke, saya pakai hitung dari sini. Nah, mau menghampiri nilai ini, harus bikin fungsinya dulu. Jadi saya bentuk. Bentuk fx-nya apa? Yang sesuai dengan yang mau dihitung. Jangan fx-nya bikinnya x pangkat 3 tambah 1. Nggak ada hubungan dengan sin. Yang ini mah banyak dosa, yang ini mah suci. Jadi, kalau menghitung nilai dari dosa, ya pakai dosa juga gitu ya. Betul? Ke sin. Kemudian tadi perlu titik x0. Pilih x-nya berapa? X0-nya. Tetapkan x0 berapa? Supaya rada mirip-mirip ini saya tulisnya 30/180 pi gitu ya. Ini kan istimewa, 1/6 pi 30 derajat ya. Nanti sin-nya gampang dihitung. Udah, prinsip hampiran diferensial itu adalah tadi delta F dihampiri DF. Mau pakai Y juga boleh, delta Y dihampiri DY. Tadi ini isinya apa? Fx min Fx0. Nanti X itu ini, nanti di belakang sekali aja terakhir. Kita kerjanya pakai variabel dulu X-nya. Yang ini tadi F aksen di titik istimewa dx ya, atau delta X. Yang isinya adalah X min X0. Oke. Jadi saya perlu turunan. Saya hitung dulu turunannya. F aksen X sama dengan cos X, itu kan? Kemudian saya perlu turunannya di titik X0. F aksen X0. F aksen di titik pi/6 ya. Pi/6. Berapa itu? Cos pi/6? Setengah akar 3. Dapat, ini udah dapat. Nah, jadi saya prinsip hampirannya saya tulis ulang, delta F dihampiri oleh DF. Fx min Fx0 delta F tuh atau delta Y dihampiri oleh F aksen X0 kali DX. Saya masukkan X0-nya. Fx min F pi/6 dihampiri oleh turunan di pi/6 kali X min X0 gitu kan? Betul? Boro-boro betul, udah lupa semua. Hitung. Fx F pi/6 berapa? F-nya sin setengah. Ini tadi setengah akar 3. X min X0-nya pi/6. Nah, udah 90 selesai. Sekarang soal semula tuh mau ngitung ini. Ini tak lain adalah F. Gini ya. Jadi saat X-nya sama dengan 31/180 pi, maka F 31/180 pi min setengah akar 3, ganti ininya juga kan, 31/180 pi min pi/6. Nah, kita kan mau ngitungnya yang ini kan, sin 31/180 pi kan, itu yang ditanya. Nah, ini setengahnya pindah kayak biasa aja, kayak
Anggap ini kayak sama dengan jadi setengah ditambah setengah akar 3 kali berapa? Hah? 1 per? Nah, begitulah hasilnya. Ya. Pokoknya prinsipnya yang ini nih. Ini nih. Ini harus tahu isinya, ini harus tahu isinya. Yang ini gampang dihitung, yang ini susah. Sok, kalau mau disalin. Kebaca nggak segitu dari belakang? Neng, paham nggak? Udah connect dia tuh, lihat. Begitu saya lihat situ tahu dia. Sebelah profesor nggak paham ya, bingung ya? Hah? Nanya nanti ke si profesor ya. Neng, paham nggak Neng? Belakang nih, cowok paling belakang, lulusan saya. Paham nggak? Sebelahnya. Hah? Benar. Oh gitu. Nanti di ujian bengong-bengong. Hah? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ciluk bak aja ya. Hijau mah ciluk bak. Ciluk bak. Dari pengukuran dipengaruhi rusuk sebuah kubus sekian. Jadi kalian kalau di fisika praktikum, kalau zaman dulu saya praktikumnya ngukur panjang sesuatu, tongkat gitu ya. Diukur gitu ya pakai jangka sorong. Jadi jangka didorong-dorong gitu, jangka sorong. Nah, kalau saya baca, panjangnya 11,4 cm, maka dia memuat galat penyimpangan plus min setengah skala terkecil dari alat ukurnya. Nah ini juga gitu, dibaca 11,4 berarti plus min setengah skala terkecil. Berarti ini galat dari rusuknya. Nah ditanya hitung volumenya. Kalau volume mah ya gampang. Kubus tinggal ini pangkat 3 aja. Nah kemudian taksir galatnya. Bukan diminta ngitung galatnya tapi menaksir. Zamannya taksir-taksiran kita. Ya. Gimana? Nah kita lihat. Fungsinya belum ada. Bikin dulu. Ada rusuk, ada volume. Ya kita simbolkan. Misalkan S ini rusuk, V volume. Saya punya data S-nya sekian, rusuknya. Galat dari rusuknya ini. Gitu ya, penyimpangannya, delta S. Yang ditanya apa? Volumenya. Volumenya ya gampang, tinggal S pangkat 3 aja. Jadi volume X pangkat 3. Saat kita ukur sekian, rusuknya, ya volumenya sekian. Selesai yang ini. Yang ini apa? Kalau galat dari volume adalah ini ya, delta volume, penyimpangan volume. Tapi bukan diminta ngitung ini. Maunya taksirannya. Taksirannya ditaksir oleh dV. Isinya apa dV? Kayak tadi. Hah? Bukan F, V. V aksen S. DS, gitu kan? DS sama delta S sama, karena dia variabel bebas ya. Ya udah. Jadi saya munculkan modus volume dulu. Oh ya, ini hampir. Oh ya, sebenarnya galatnya ini galatnya ya. Ini taksiran galatnya. Galat dihampiri oleh taksiran galatnya. Jadi saya harus ngitung ini. Oke, udah tinggal gampang. V-nya apa?
Oh, ini DS dulu. DS sama delta S. Udah punya tadi. Galat. Rusuk ya. DV ngitungnya dari mana? Ini kurang. Harus. Oh, udah. Ini V sama dengan S pangkat 3. Turunannya 3S kuadrat. Ini DS-nya dari tadi ini. Ini turunannya 3S kuadrat. Kok pangkat 3? 2, Pak. Hah? Kurang 1 gitu ya? Udah tinggal masukin aja. Saat S-nya sekian, delta S-nya sekian. Masukkan aja ke sini. DV-nya 3 kali ini pangkat 2. Kok betul pangkat 2 di sini mah? Kali DS. Begitu. Jadi kalau soal yang ke-1 kita diminta menghitung nilai fungsi. Kalau di sini menghitung deltanya, ya. Kan hampiran tuh tadi bentuknya gini. Secara umum delta Y dihampiri dengan DY. Yang kiri isinya YX min YX0. Yang kanan isinya Y aksen X0 DX gitu ya. Nah, kadang-kadang kita diminta ngitung ininya, hampiran tuh. Kayak di soal nomor 1, sin tadi berapa? Kadang-kadang diminta ngitung selisihnya ini, delta Y-nya. Penyimpangan Y-nya. Ya, sama aja pakai prinsip hampiran ini. Begitu? Paham? Bingung ya? Siapa yang bingung? Kamu bingung nggak? Ini, yang ini. Yang kayak bos perusahaan. Nah, kamu. Ya kan TI itu nanti jadi bos. Paham bos? Tuh lihat, udah jadi bos, jadi dipanggil bos juga. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mah tebak-tebakan berhadiah. Hadiahnya bisa atau nggak bisa gitu. Limit berikut merupakan turunan. Oh, saya crop aja dulu ah. Tolong di diktate ini ada min 1 ya. Kalau nggak salah itu soalnya. Saya ini akan jelaskan manual. Coba saya review dulu. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X, maka F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 X tambah H min Fx dibagi H gitu ya. Kalau F aksen di 7, limit H mendekati 0 F7 tambah H min F7 dibagi H gitu ya. Ada juga rumus yang turunan tuh seperti ini nulisnya. F aksen X limit jarang kita pakai selama ini. T menuju X apa? Ini ada X, ini ada T. Jadi kalau yang atas itu ini X tambah H. Kalau ini Ft min Fx dibagi T min X. Tergantung bentuk ini nanti yang cocok yang mana itu. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Harus nebak ini. Kira-kira ini turunan fungsi di titik berapa ya? Dan Fx-nya apa gitu? Hah? Apa? Hah? Kata dia apa? 3x kuadrat. Kemudian ini turunan di titik berapa? Titik 2. Periksa bener nggak ya? Periksa, saya akan dari yang coklat, saya akan hitung turunan di 2. Turunan di 2, menurut rumus tadi yang ini, ada limit H mendekati
0 F2 tambah H min F2 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, F2 tambah H, kata dia Fx-nya ini 3x kuadrat. 3 kali 2 ditambah H kuadrat, min 3 kali 2 kuadrat, per H. Cocok ya? Cocok. Berarti betul. Udah paham berarti benar dia. Sekarang tambah yakin saya. Yang B, di crop dulu. Oh ya, ini boleh H, boleh Z, boleh O, apa aja ya simbolnya ya. Asal konsisten kesininya. Mau delta X juga boleh. Ini delta X ya, ini delta X semua. Walau sih ya, Pak Teo nggak mau kalah suaranya mas saya. Ada min satunya nih. Oke. Tebak, ini apa nih? Atau diubah dulu gimana? Hah? Sebaiknya diubah jadi apa? Supaya kelihatan kayak rumus yang di kanan. Hah? Limit delta X menuju 0 jadi apa? Itu dikurangi 1 itu tangan pi/4 kan ya? Tangan bukan tan mah marga setan. Marganya tan. Jadi setan. Aduh ya kerekam. Oke. Nah, ini tebak. Jadi ini turunan di berapa? Pi/4 gitu kan kelihatannya. Dengan Fx-nya apa? Tangan X. Udah nggak usah dibuktikan gini lagi ya. Kalau mau dihitung bener nggak turunan dari ini di titik pi/4 tuh bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kalau mau dibuktikan. Kalau di ujian mungkin perlu. Karena gitu dihitung lagi. F aksen pi/4 sama dengan limit apalah. Pakai delta X menuju 0. Ini kurang ini sama dengan nanti hasilnya sama dengan yang atas gitu. Hah? Gimana? Tangan ini, tangan fungsinya. Pokoknya dia mah kusut dah. Kusut oke. Ketukar-tukar. Sama. Mau diganti apa kamu siapa namanya? Frida, Pak. Frida. Mau diganti Frida menuju 0, Fx tambah Frida dikurangi Fx dibagi Frida juga boleh. Ini simbolnya apa aja. Cuma panjang nulisnya jadinya. Lagi. Yang C. Nah, ini pakai bentuk yang kayak ini ya. Karena bukan menuju 0 gitu, menuju X. Jadi apa? Ini apa? Adalah F aksen apa dari Fx-nya apa? F aksennya 3 terus? Si Frida sekarang udah mantap ya. Di awal-awal meragukan. Tapi salah ya. Ini F aksen berapa? Coba saya ganti pakai T. Jadi paham. T. Akurin dengan rumus ini. P-nya saya ganti T kan boleh aja. Hah? Hah?
Iya, fx-nya 3 per x. Ini merupakan turunan di titik berapa? Hah? Berapa beda? Hah? Ah, nggak mau ah. Ini lihat. T menuju X turunan di titik X. X. Ini. Dan fx-nya juga yang ini aja nih. Fx-nya ini. Tuh, langsung fx-nya di sini. 3 per X. T menuju X turunan di titik X. Kalau T menuju 5 turunan di 5. Gitu. Ya. Jadi ngakur-ngakurin itu. Oke, lagi. Satu lagi. Ini diubah dulu jadi apa? Satunya diubah jadi sin X min sin pi per 2 ya. Dibagi X min pi per 2. Berarti ini turunan dari f aksen dari berapa? Fx-nya apa? Sin X. Turunan di pi per 2 gitu ya. Ah, buru-buru bisa ada yang nanya. Lagi nyalin, kasihan deh kalau lagi nyalin. Jadi kalau mau ditebak dulu, nanti dibuktikan belakangan bawahnya. Dari atas, Neng? Hah? Dari atas atau dari mana ini yang lagi nyalin? Ah, 5 menit lagi selesai. Lebih cepat 5 menit dari kelas yang sebelumnya. Satu soal lagi. Nah, yang ini mas saya akan pakai dari sini. Oh ya, ini bukan 0 tapi kurung tutup. Ya, itu simbolnya sama di sini, kurang shift-nya. Coba kita lihat menggambar ini. Karena gambarnya secara bertahap, dihapus, direvisi, saya akan buka aja dari sini supaya agak cepat karena udah jam segini. Nah, yang pertama dulu, kalau menggambar gini, syarat 1 aja dimasukkan. Definisinya dari min 2 sampai 3. Gambar aja fungsi dari min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3. Sembarang aja ini. Mau continue boleh, mau nggak continue boleh, pokoknya syaratnya cuma ini. Kemudian kita tambah syarat berikutnya. Di min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 nilainya harus 1. Coba kita lihat. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di titik-titik yang bilangan bulat, nilainya harus 1. Berarti ini harus turun ya. Yang ini juga harus turun, ini juga harus turun, ini harus turun, yang ini harus naik gitu ya. Jadilah pokoknya terdefinisi min 2 sampai 3, di titik itu nilainya 1. Tuh, tambah syarat lagi. Continue di seluruhnya, di min 2 sampai 3 continue, kecuali di min 2, min 1, 1. Min 2, min 1, 1. Min 2, min 1, 1. Di sini nggak boleh continue. Sini nggak boleh continue. Di sini juga nggak boleh continue. Di yang lain continue. Jadi kalau nggak continue dia harus nggak boleh nyambung. Tapi jendolannya jangan dipisah karena udah syarat 2. Jadi gimana? Ya ini aja diputus gitu kan? Tuh kan putus. Ini juga putus. Putus. Macam-macam, bisa macam-macam. Boleh. Ini tetap ke sini. Limit yang sininya beda gitu ya. Limit kanannya beda. Boleh. Ya pokoknya mah nggak continue aja. Kan nggak boleh continue di sini.
Tambah syarat lagi. Limit X menuju min 1 dari kiri. Ini 1 dulu ya. Harus 2. Min 1 dari kiri 2. Min 1 dari kiri harus 2. Berarti nggak boleh ke sini ya. Harus ke atas sini. Dah. Harus 2 di sini. Kemudian 1 dari kanan 2. 1 dari kanan 2. Jadi yang ini harus 2 di sini ya. Tuh. Oh. Ya. Paham nggak? Oke. Lagi. 1 dari kiri setengah. Oh ya udah tadi ya. 1 dari kiri setengah. Nah. Tambah syarat lagi. Tidak mempunyai turunan di 0 dan di 2. Di 0 nggak boleh punya turunan. Kalau gini punya turunan. Hah? Harus continue tadi, nggak continue hanya di sini. Lancip. Harus lancip. Bikin aja lancip. Dia harus continue, nyambung, tapi lancip. Lancip nggak ada turunannya. Udah gitu. Nggak ada turunannya. Iya. Dan juga di berapa tadi? 2. Di 2 dibikin lancip. Kira lurus itu. Ini nggak boleh gini nih, karena di sini punya turunan harusnya ini membulat. Membulat, di sininya mungkin lancip gitu ya. Lancip, di sini harusnya membulat. Ini supaya W gitu kan. W. Kalau nggak pakai ini saya susah. Gambar, hapus. Gambar, hapus. Tuing. Tuh gitu. Tah gitu ya. Selesai. Baik, sekian dulu. Terima kasih.